Karena dibully bikin aku tidak percaya diri. Dodi merupakan salah satu siswa yang pintar, disiplin, dan sangat ceria. Dodi saat ini berada di kelas 3. Dan seperti biasa, pagi hari dia pun berangkat pukul 6:15. Nah, karena memang dia tidak pernah itu yang namanya terlambat ke sekolah. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Edi, teman terbaiknya. Karena mereka bertemu di tengah jalan, mereka pun bersama-sama berangkat menuju ke sekolah. Kemudian sampai di sekolah, ternyata pada saat itu Dodi memiliki tugas piket. Dan dia pun menyapu, mengepel dengan bersih lantai yang ada di kelasnya. Saat lantai sudah terlihat bersih dan kinclong, ya hampir selesai piketnya si Dodi, tiba-tiba si Joy dan si Ian muncul. Nah, si Joy dan Ian ini kalau kalian tahu, mereka adalah duo yang suka melakukan keusilan, bahkan pembulian ke teman-temannya sendiri. Dan si Dodi pun merasa sudah gak enak hati kalau ada si Joy dan si Ian ini. Betul saja, ketika sudah bersih, ternyata si Joy dan si Ian itu dengan sengaja menghentakkan sepatunya ke lantai yang sudah dibersihkan Dodi tadi. Dan alhasil tanah yang ada di sepatu mereka rontok mengotori lantai yang sudah dibersihkan Dodi tadi. Dodi pun mau marah gimana, mau negur gimana, karena dia itu memang tidak memiliki keberanian untuk menegur si Joy dan si Ian. Dan ternyata si Edi pun tadi melihat apa yang dilakukan Ian dan Joy kepada Dodi. Tetapi dia juga tidak berani karena Dodi dan Edi ini sama-sama penakut ya. Tidak berani menegur si Joy dan si Ian. Bel masuk pun berbunyi dan pembelajaran berlangsung biasa saja, tidak ada masalah. Nah, ketika bel istirahat berbunyi, Edi dan Dodi sama-sama jajan somai. Mereka tiba-tiba dihampiri oleh Joy dan Ian. Kalian tahu maksudnya? Iya, mereka itu meminta uang kepada Edi dan Dodi. Karena Edi itu termasuk anak orang kaya ya, jadi dia pun bisa memberikan uang pada si Joy dan si Ian. Nah, masalahnya ada di Dodi ini. Dodi ini merupakan anak yang biasa-biasa saja, bahkan untuk saku pun dia pas-pasan. Karena memang uangnya sangat terbatas untuk istirahat kedua nanti, dia pun tidak memberikan Joy dan Ian uang sepeser pun. Kemudian dengan tatapan tajam, si Joy dan si Ian membawa si Dodi menuju ke pojok sekolahan. Setelah Dodi menolak untuk memberikan uang kepada Joy dan Ian, dia pun digiring ke pojok sekolahan. Joy beserta dengan Ian mengambil somai yang sudah dibeli oleh si Dodi, kemudian dia makan berdua. Nah, somai itu kan banyak sekali sausnya, kadang tersisa sausnya dikembalikan ke si Dodi. Sangat amat kejam. Kenapa kok dia tidak berani melapor ke guru? Ya, sekali lagi, si Dodi sama si Edi ini sama-sama penakut. Dia itu tidak berani mengadukan ke gurunya maupun orang tuanya. Dan ketika pulang, Dodi pun ada sedikit perubahan. Dia lebih pendiam ketika di rumah. Dan ini pun sudah diketahui oleh ibunya. Ibunya Dodi pun berkata, kenapa tuh? Kok diem deh? Ngomong-ngomong, ada apa? Ya, ibunya pun bingung gitu loh. Setiap ditanya itu diam atau cuma karena ditanya memang tidak pernah jawab, dan ibunya pun menganggap itu hal yang biasa, mungkin di kalangan teman-temannya biasa aja gitu. Kemudian keesokan harinya Dodi sampai di sekolahan. Nah, kebetulan pada saat itu ada ujian formatif ya untuk mata pelajaran matematika. Nah, kebetulan Dodi ini merupakan salah satu siswa yang pandai sekali dalam menghitung matematika. Nah, di sini kalian sudah tahu toh, si Joy ternyata bangkonya berada atau mejanya berada di belakang si Dodi. Ketika ujian sudah berlangsung selama setengah jam, si Joy pun meminta izin kepada gurunya untuk meminjam pensil ke si Dodi. Dan diizinkan oleh gurunya pada saat itu, Pak Surya ya. Si Joy pun menghampiri si Dodi dan meminjam pensil tadi. Tapi ada embel-embelnya. Embel-embelnya kayak gini ya. Ini anggap saja ini pensil. Dia ngambil pensilnya Dodi sambil bilang, "Dot, contekannya mana?"
Contekannya mana? Cepat. Dan karena tidak diberikan contekan oleh Dodi, si Joy pun melakukan. Karena Dodi tidak memberikan contekan kepada si Joy pun melakukan hal seperti ini. Ini pensil yang dipinjam si Joy tadi, pensil milik Dodi, dia patahkan. Patah-patahnya sampai tidak bisa digunakan kembali. Ya, itu sangat kejam sekali si Joy terhadap si Dodi. Setelah insiden itu berlangsung dan sudah kelar semua ya ujiannya, dikumpulkanlah hasil dari asesmen formatif tadi. Kemudian dicek oleh Pak Surya, ternyata ada yang aneh. Nilai Dodi ternyata sangat anjlok, beda dari yang kemarin-kemarin. Loh, kok bisa nilai Dodi kok sangat parah begini jeleknya? Ada apa ini? Sehingga Pak Surya berencana untuk mengamati Dodi keesokan harinya. Sesampainya di rumah, Dodi pun lebih parah sifatnya daripada kemarin. Kemarin itu hanya diam, membisu, tidak mau diajak berbicara. Tetapi hari ini sampai menangis. Dia diam dan menangis. Ditanya ibunya lagi, kenapa sih Dot? Ada apa? Apakah mama jahat terhadap kamu gitu? Nggak dijawab. Bahkan sudah ditanya berulang kali tetap nggak dijawab. Sampai ibunya si Dodi ini melihat si Dodi ngamuk sendiri, mukul-mukul tembok, dan itu membuat ibunya itu khawatir, itu ada apa. Ibunya pun berdoa kepada Allah ketika sholat ya, semoga anaknya itu tidak apa-apa gitu. Kemudian keesokan harinya ketika Dodi sudah sampai di sekolahan, Pak Surya pun sudah mengamati dari awal dia masuk. Jadi ketika masuk kan kebetulan tidak piket, dia diamati tidak ada masalah. Ketika belajar pun tidak masalah. Ya karena Pak Surya ini juga wali kelas si Dodi. Jadi dia itu hampir setiap hari bertemu dengan si Dodi. Kemudian ketika istirahat baru ada perubahan. Si Dodi dan si Edi seperti biasa dia jajan bareng, dan kejadian serupa kemarin itu hampir terulang kembali. Jadi ketika dia sama-sama makan somai, si Ian dan si Joy menghampiri kedua orang tadi, si Dodi dan si Edi. Si Edi pun karena sekali lagi dia itu anak orang kaya dan mungkin sakunya banyak, dia pun memberikan uang kepada si Joy dan si Ian. Nah, di saat itu juga Pak Surya langsung menghampiri si Joy dan si Ian, dan dibawalah mereka ke ruang tersembunyi yang ada di salah satu ruangan di kantor guru. Pak Surya pun ketika si Joy dan si Ian sudah ketahuan memalak atau meminta uang kepada Edi dan si Dodi, mereka pun dibawa ke ruangan tertutup yang berada di kantor guru oleh Pak Surya. Mereka pun ditanyain, lagi ngapain kamu tadi? Enggak ngapa-ngapain, bohong. Enggak Pak, enggak ngapa-ngapain, bohong. Jangan bohong. Ya Pak, kami tadi mau minta uang ke si Edi dan si Dodi. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Ya enggak ngapa-ngapain Pak. Jadi mereka pun berdua dimarahin habis-habisan oleh Pak Surya. Kemudian Pak Surya pun memperingatkan kepada si Joy dan si Ian, kalau kalian terlihat tertangkap basah melakukan hal serupa atau hal yang merugikan teman kalian yang lain, Bapak tidak segan-segan akan melaporkan kalian ke orang tua. Bahkan bisa sampai kamu tidak bisa sekolah di sini. Tidak hanya itu, mereka juga diwajibkan untuk membantu si Dodi dan si Edi ketika melakukan piket kelas. Mereka pun setuju dan menyesali perbuatannya. Sesudah si Joy dan si Ian tadi dipanggil, barulah si Edi dan Dodi tadi dipanggil juga. Jelaskanlah kenapa mereka selama ini dengan si Joy dan si Ian tadi. Ini Pak, saya dibully, saya pas piket pun dibully, pas mengerjakan soal formatif pun kemarin juga merasa tidak nyaman. Oh, jadi ini yang membuat Dodi itu nilainya anjlok. Ketika Pak Surya sudah mengetahui semuanya, beliau pun langsung menelpon orang tua dari Dodi. Ibunya pun ditelepon. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam Bu. Apakah Dodi ketika di rumah ada perubahan? Ada, jelas sekali perubahannya Pak.
dia itu mulai suka nangis sendiri, suka mukul-mukul tembok sendiri. Oh gitu ya Bu. Oh jadi gini Bu, insya Allah hal tersebut tidak akan terulang kembali. Insya Allah Mas Dodi ketika sudah sampai rumah dia akan ceria kembali. Jadi alhamdulillah ketika sampai rumah Dodi pun sudah ceria kembali, sudah tidak murung, sudah tidak nangis kembali. Itulah sedikit cerita dari si Dodi. Terus apa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita itu? Kalau kalian merasa jadi korban pembulian, segera laporkan ke orang tua atau ke bapak ibu guru. Dan untuk orang tua, jika merasa melihat perubahan anak yang cenderung signifikan, bahkan negatif, ketika jenengan tanya dan tidak dijawab, silahkan bertanya kepada wali kelasnya. Nah, di sini akan terjadi kolaborasi antara wali murid dengan guru untuk memecahkan problem siswa.